Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Catur Kurniawan dalam seri mata kuliah kewirausahaan. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian masalah dalam menjalankan usaha dan juga di dalam ketegasan aspek produksi. Kewirausahaan dalam perspektif ekonomi dapat dijelaskan dari aspek peluang. Seperti dalam video-video sebelumnya, kewirausahaan merupakan sebuah tanggapan dari seseorang yang mana melihat peluang tersebut kemudian direalisasikan dalam pendirian sebuah unit usaha. Menurut perspektif sosiologis, kemampuan seseorang dalam mencari peluang dan juga memanfaatkannya itu dipengaruhi oleh interaksi antar manusia. Sedangkan dalam perspektif psikologis, kemampuan seseorang dalam mencari peluang dan juga memanfaatnya itu dipengaruhi oleh karakter dari manusia tersebut. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa kemampuan seseorang dalam menanggapi sebuah peluang itu sangat berbeda-beda dan juga bermacam-macam tentunya. Jadi, ketika kita sudah tahu ada peluang, kita terlebih dahulu harus tahu potensi yang ada pada diri kita. Ketika kita sudah tahu potensi yang ada dalam diri kita, dan kita juga sudah menemukan sebuah peluang, maka insya Allah secara otomatis peluang yang akan kita manfaatkan itu akan bernilai positif dan juga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Maksud dari sini dikatakan positif dan dapat dimanfaatkan secara maksimal adalah ini terkait dengan usaha yang akan kita rintis. Jadi, ketika kita sudah tahu potensi yang ada pada diri kita dan kita sudah bisa menangkap peluang, income yang akan kita dapat itu bisa dimaksimalkan. Kasarannya kita sudah tahu nih aturan mainnya, usaha kita mau dibawa kemana. Jadi usaha kita itu tidak cuma angan-angan saja, terus memang ada resiko, tapi resiko itu kita bisa atasi. Karena kita sudah tahu potensi yang ada pada diri kita dan juga kita sudah bisa menangkap peluang yang ada pada saat itu. Yang kedua, menemukan peluang usaha. Berbicara mengenai menemukan peluang usaha, itu kita bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan inside out dan pendekatan outside in. Pendekatan inside out itu adalah keberhasilan wirausaha itu ditentukan dengan bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan. Sementara kalau pendekatan outside in itu berbicara bagaimana kita menciptakan sebuah kebutuhan sehingga usaha kita ini akan berhasil. Contoh dari pendekatan inside out ini, nah ini di era COVID-19, kebutuhan akan masker, terus APD, kemudian face shield dan hand sanitizer itu kan otomatis sangat tinggi. Nah, berkaca pada hal tersebut, nah kita melakukan stok nih dari hal-hal yang dibutuhkan tadi. Sementara kalau pendekatan outside in itu kita berbicara menciptakan sebuah kebutuhan. Nah, contoh di era COVID-19 ini kan belum ada vaksin. Nah, kita menciptakan vaksin yang kita uji, terus kemudian berhasil. Nah, kita bisa menciptakan kebutuhan akan vaksin tersebut. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan. Nah, di belahan bumi manapun ada fenomena latah di dalam kewirausahaan. Fenomena latah atau ikut-ikutan ini sebenarnya itu bisa positif maupun negatif. Bagaimana cara kita memanfaatkannya? Seperti penjelasannya sebelumnya, kita harus tahu
apa potensi diri kita, dan diikuti bagaimana cara kita bisa memanfaatkan peluang tersebut. Nah, namun ada beberapa pertimbangan dalam memilih lapangan usaha yang akan kita geluti. Ada setidaknya 4 yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, lapangan usaha yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok buat kita. Yang kedua, lapangan usaha yang pada masa lalu menguntungkan belum tentu pada saat ini masih menguntungkan. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, lapangan usaha yang berkembang baik di suatu daerah belum tentu dapat berkembang baik pula di daerah lain. Begitupun sebaliknya. Yang keempat, kembali melihat dan mengkaji faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini meliputi penguasaan sumber daya, keterampilan, manajemen, dan jejaring sosial yang dimiliki. Dan faktor eksternal itu meliputi peraturan pemerintah, tingkat permintaan, dan penawaran, persaingan resiko, dan prospek ekonomi baik lokal, regional, nasional, maupun global. Berkaca dari 4 hal di atas, yang patut kita persiapkan adalah kita harus tahu potensi diri kita, dan kita juga harus bisa mengelola faktor baik internal maupun eksternal, dan kita juga harus tahu peluang-peluang yang ada di depan mata kita. Nah, masalah yang kedua yaitu terkait dengan aspek produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi, dalam hal ini tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana, agar menghasilkan produk yang dibutuhkan dan sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. Dalam setiap produksi dikenal ada setidaknya 3 komponen, yaitu input, proses, maupun output. Dalam hal ini saya contohkan mengenai ini, mouse wireless. Nah, dalam memproduksi mouse wireless ini, baik dari sisi input, proses, maupun output, kita harus mempunyai SOP, standar dari produksi kita. Istilahnya, dalam kehidupan sehari-hari, ada CCTV, kita harus melototin selama 24 jam antara proses input, proses, maupun output. Kita tidak boleh condong di satu sisi. Kita harus condong ke semua sisi, baik input, proses, maupun output. Nah, ketika kita sudah istilahnya sudah menjaga proses, menjaga 3 komponen input, proses, output dalam hal produksi, maka insya Allah produk yang akan kita hasilkan ini akan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan baik oleh produsen maupun konsumen. Nah, dalam pertemuan kita kali ini saya akan menyimpulkan bahwa kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana potensi diri kita, dan selanjutnya kita akan bisa memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal. Nah, kita dalam menjalankan sebuah usaha, kita tidak boleh secara gebiah uyah atau istilahnya kita latah ikut-ikutan untuk mengikuti sesuatu yang sedang tren. Kita juga harus mempertimbangkannya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita harus tahu potensi diri kita, terus kita juga harus mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal kita. Dan selanjutnya dalam hal aspek produksi, kita harus menjaga dan juga mengawasi, mengontrol dari proses inputnya, prosesnya, maupun outputnya. Kita harus benar-benar menjaga dari 3 komponen di dalam produksi. Mungkin dari sini cukup sekian. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun bertanya di grup WhatsApp yang sudah kita buat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.